Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah PKN, yaitu kepada Ibu Sarah Fazila MPD dan kepada teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil tugas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami rangkum minggu lalu. Dan kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri bernama Mafratun Nafis akan menjelaskan bagian utama dari RPP yang telah kami susun, yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator. Nah, sebelum saya membahas poin-poin dari kompetensi dasar dan indikator dalam RPP, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada kedua subjek ini, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan hal pertama yang kita temui di dalam RPP. Jadi definisi daripada kompetensi dasar itu sendiri adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, yaitu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Jadi indikator dan kompetensi dasar itu saling berhubungan. Dan dalam RPP kami itu yang menjadi kompetensi dasarnya adalah yaitu melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah. Kemudian bagi guru mata pelajaran PKN yang mengajar nantinya, dia harus bisa menjelaskan bagaimana cara hidup rukun, bagaimana contoh daripada saling tolong menolong dan saling berbagi baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi guru-guru harus bisa memberikan contoh. Dan selanjutnya indikator. Indikator merupakan perubahan yang diharapkan terjadi pada siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung, yaitu melalui evaluasi baik itu berupa tes tulis, tes lisan maupun tanya jawab. Dan di dalam RPP ini bagian indikatornya terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan bersama-sama tanpa pamrih. Yang kedua yaitu melaksanakan gotong royong di rumah. Yang ketiga yaitu melaksanakan gotong royong dan saling membantu di sekolah. Yang keempat yaitu melaksanakan hak dan kewajiban saling menolong di rumah. Yang kelima adalah melaksanakan hak dan kewajiban untuk saling menghormati di sekolah, yaitu baik antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan gurunya. Dan ketika nantinya guru PKN mengajar di sekolah dengan tema ini, maka ia harus bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk hidup rukun, aman dan tentram, serta menjelaskan juga manfaat yang didapatkan bila kita menerapkan hidup rukun dan damai. Maka dengan itu murid akan mudah percaya dan dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylviana Simahati. Saya akan menjelaskan tentang yang B, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu supaya siswa dapat melaksanakan kegiatan bersama-sama tanpa pamrih. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan gotong royong di rumah. Nah, yang ketiga, siswa juga dapat melaksanakan gotong royong dan saling menolong atau membantu di sekolah. Nah, yang keempat itu, siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban saling menolong di rumah. Yang kelima adalah siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk saling menghormati di sekolah. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran dari materi PKN kelas 2 semester 1 tentang melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong di rumah dan juga di sekolah. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Julana Rangga ini akan melanjutkan tentang pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Nah, pengertian konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dengan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka mudah untuk memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua ada cooperative learning. Yang dimaksud cooperative learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada setiap atau perilaku bersama. Nah, cooperative learning ini biasanya menggunakan sistem kelompok 2 orang atau lebih. Yang ketiga,
ada diskusi dengan teman sebangku. Nah, ketika seorang siswa susah untuk memahami yang diajarkan oleh guru, yang dijelaskan oleh seorang guru, mereka lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh temannya sendiri karena mereka menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Yang ketiga ada tanya jawab. Nah, ketika seorang guru sudah memberikan penjelasan kepada seluruh siswanya, pasti guru akan menggunakan tanya jawab. Nah, di situ seorang guru akan mengetahui siswa yang sudah memahami materi yang diajarkan dan siswa yang belum paham. Yang ketiga ada ceramah. Yang kelima, ceramah. Seorang guru akan memberi wawasan atau ceramah materi dengan materi yang digunakannya berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Ada amanah-amanah yang bisa dijelaskan. Yang keenam ada penugasan. Ada guru yang setelah penjelasan mereka memberikan tugas kepada siswanya agar mereka lebih paham, memahami yang diajarkan oleh guru. Karena dengan penugasan ini otomatis para siswa membaca dan untuk memahaminya. Sekian dan terima kasih. Ceramah materi dengan materi yang digunakannya berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Ada amanah-amanah yang bisa dijelaskan. Yang keenam ada penugasan. Ada guru yang setelah penjelasan mereka memberikan tugas kepada siswanya agar mereka lebih paham, memahami yang diajarkan oleh guru. Karena dengan penugasan ini otomatis para siswa membaca dan untuk memahaminya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mastura. Di bagian saya akan menjelaskan PPT, yaitu di bagian E, yaitu langkah-langkah kegiatan pertama. Jadi tentu langkah-langkah pertama yang pertama yaitu kegiatan awal. Yang A, mengajak semua siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi tentu di saat sebelum siswa memulai suatu pembelajaran, kita sebagai guru mengajak kepada murid-murid kita untuk memulai membaca doa dulu. Kemudian yang B, mengajukan pertanyaan pada siswa apakah siswa pernah melaksanakan kegiatan gotong royong dan menanyakan apakah pernah memiliki sifat tolong menolong. Jadi karena di bagian materi ini kami tentang sifat tolong menolong dan kegiatan gotong royong, jadi kita memberikan pertanyaan kepada siswa, apa mereka pernah melakukan gotong royong dan apakah mereka pernah melakukan sifat tolong menolong. Jadi karena kami menggunakan materi ini, jadi kita sebagai guru akan menjelaskan ataupun memberi pertanyaan kepada mereka. Kemudian yang C, guru memberikan pertanyaan apakah siswa pernah membantu orang tua di rumah. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita menanyakan kepada siswa tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian yang E, kita memberikan kesimpulan dari tanya jawab tersebut dan mengaitkannya dengan materi yang disampaikan. Jadi setelah kita memberi pertanyaan kepada siswa tentang apa-apa saja yang terkait dengan materi tadi, kita sebagai guru menyuruh kepada siswa untuk mengambil suatu kesimpulan dari pertanyaan tadi, ataupun kita menjelaskan sebagai guru, kita menjelaskan pertanyaan tadi, kita kaitkan dengan materi yang kita jelaskan. Kemudian yang dua yaitu kegiatan inti. Jadi tentu kegiatan inti yang A yaitu cara bergotong royong. Jadi di sini kami menjelaskan tentang sifat tolong menolong dan gotong royong. Jadi tentu kegiatan intinya yang kita lakukan yaitu cara ataupun kita menjelaskan suatu materi yaitu A, cara bergotong royong. Dari cara kita bergotong royong kita menjelaskan. Baik yang B, kemudian guru menerangkan tentang kegiatan gotong royong dan tolong menolong yang tanpa pamrih dan apa keuntungannya jika saling tolong menolong. Jadi di sini guru menjelaskan ataupun menerangkan suatu materi, karena di sini kami menggunakan materi tentang sifat tolong menolong dan gotong royong. Jadi
kita sebagai guru menjelaskan materi tersebut, apa-apa saja kegunaan daripada gotong royong, kita menjelaskan. Dan kemudian siswa diminta menyebutkan tugas. Apa sih sehari-hari tugas mereka di rumah dan di sekolah. Jadi seorang guru menanyakan ataupun menyuruh siswa menyebutkan tugas-tugasnya agar mereka lebih menangkap lagi suatu pemahaman. Jadi kemudian yang C, untuk mengetahui pemahaman siswa dan sikap siswa terhadap materi yang telah dipelajari, maka siswa akan menyuruh membuat suatu latihan yang ada di buku yang telah ditentukan oleh seorang guru. Maka guru akan memberikan latihan agar mereka lebih memahami lagi suatu materi tersebut. Kemudian yang E, yaitu kegiatan penutup. Tentu kegiatan penutup ini sangatlah berpengaruh kepada siswa karena mereka lebih kepada memahami suatu materi. Jadi yang A, yaitu bersama seluruh siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Jadi ketika seorang guru telah menjelaskan suatu materi, maka kita sebagai guru menyarankan kepada siswa untuk mengambil suatu kesimpulan yang telah guru jelaskan tentang materi tadi. Kemudian yang B, melakukan tanya jawab ulang tentang materi yang telah diajarkan. Kita sebagai guru menanyakan ulang agar mereka memahami dan mengingatnya materi yang telah kita ajarkan dan yang kita tanyakan tadi. Kemudian yang C, mengakhiri dengan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian kegiatan penutup yang terakhir, ketika seorang guru telah selesai mengajarkan materi, kita sebagai guru mengajak kepada siswa untuk menutupi materi ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fajeri. Saya akan membahas tentang sumber bahan ajar. Di sini kita akan mengajarkan kepada siswa kita bagaimana kita cara bergotong royong. Nah, di sini kita juga akan memperlihatkan gambar-gambar bergotong royong dan juga saling membantu antara satu sama lainnya. Yang kedua yaitu buku cetak ataupun buku paket. Kita sebagai guru wajib menyediakan buku paket agar mereka lebih mudah memahami mata pelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Dan selanjutnya yaitu orang tua. Maksud dari orang tua ini yaitu kita akan menanyakan juga kepada mereka apakah mereka pernah diajarkan di rumah untuk saling membantu antara satu sama lainnya. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan serta juga tumbuhan dan binatang. Cukup di sini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.